Hai guys, balik lagi di YouTube channel Geng Kikir. Aku bakal cerita, aku tuh sempet hilangin berat badan aku 11 atau 12 kilo. Nah, ceritanya gimana sih? Di sini aku bakal sharing semuanya, apa aja yang aku makan, olahraga dan semuanya. Oke, jadi tonton sampai habis ya. Jadi pertama di sini aku bakal ceritain dulu gimana aku bisa punya berat badan awalnya. Di tahun lalu aku tuh punya berat badan sekitar 54 atau 55 kg. Nah, untuk berat badan ideal aku atau sebelum-sebelumnya itu aku tuh di kisaran 47 atau 48. Itu berat badan normal aku. Cuma di tahun kemarin itu aku kan punya mah, dan mah aku itu tuh sempet kambuh di tahun kemarin dan lumayan ngeganggu aktivitas aku. Jadi aku di situ punya pola pikir supaya aku nggak mah, aku makannya apa aja aku makan gitu. Jadi sebelum mah aku kambuh atau sakit, aku selalu makan terus. Jadi kayak dalam porsi yang besar, yang biasanya aku misalnya cuma makan segini, jadi aku tambah jadi porsinya segini. Nah, jadi aku makan aja terus tanpa peduliin apa yang aku makan. Dan memang sih mah aku normal gitu, tapi di situ berat badan aku yang tadi dari 47 atau 48 yang normalnya, itu aku naik ke 54 sampai 55 kg. Jadi aku tuh kalau misalnya gemuk, aku akan gemuknya di paha duluan. Nanti aku akan masukin foto waktu tahun lalu, waktu berat badan aku di kisaran 54-55, nanti aku akan masukin di sini fotonya. Nanti kalian bisa lihat juga perbandingannya. Nah, lalu setelah itu aku mikir, masa karena mah aku jadi nggak bisa punya berat badan normal kayak dulu gitu. Pengen balik lagi ke berat badan normal aku di kisaran 47 atau 48. Nah, di situ aku udah nyobain berbagai cara diet, yang dimana ngurangin makan, lalu ganti makan dengan ini, olahraga. Nah, itu sebenarnya berpengaruh sih, kayak berapa hari turun. Lalu aku juga nyobain diet-diet yang artis Korea yang cuma makan ubi atau apel, itu juga berpengaruh. Tapi aku lemes banget dan kayak bosen gitu loh. Jadi kayak cuma bertahan 3 hari paling lama gitu. Nah, jadi aku ngerasa ini gak efektif, dan dietnya itu cuma bertahan sebentar. Berat badan aku emang turun, tapi setelah itu dia normal lagi, karena aku kayak bosen, pasti pengen makan yang biasa kita makan gitu kan, yang pedes-pedes, asin-asin, gurih-gurih. Nah gitu, itu pasti pengen banget. Nah, jadi aku tuh pertama-tama aku searching dulu di YouTube, di Google, semuanya pokoknya, di Instagram aku cari berbagai diet. Jadi aku cari. Nah, setelah aku cari, aku tuh menemukan diet yang cocok buat aku. Jadi pertama itu aku cuma makan 2 kali sehari, bener-bener 2 kali. Jadi itu aku makan siang sama sore atau menjelang malam gitu. Tapi jam 7 ke atas aku udah gak makan lagi. Nah, jadi makannya itu aku makan berat. Jadi selama 1 bulan aku tuh bener-bener fokusin gak ngemil sama sekali. Jadi aku cuma makan berat 2 kali, tanpa ngemil, tanpa minum minuman manis. Itu wajib banget kalian lakuin selama sebulan. Asli itu beratnya memang kayak di cemilan dan minuman manis. Jadi aku bener-bener gak minum gula sama sekali, nggak minum bubble tea apapun, pokoknya bener-bener nggak minum yang ada kandungan gulanya. Jadi cuma minum air putih sama 2 makan berat. Makan beratnya itu juga aku harus makan nasi, karena kan aku mah, cuma aku nggak ngemil. Nah, jadi aku makan di jam 12 siang, karena kan aku kantor jam 9 pagi waktu itu. Nah, jadi istirahat makan siang jam 12, aku makan siang. Jujur, untuk masalah makan berat aku nggak pernah mikir harus misalnya harus makan sehat, harus makan misalnya sayur atau nggak boleh makan nasi, enggak sama sekali. Di situ salah. Jadi caranya itu, untuk diet aku misalnya tadinya aku makan seporsi ini untuk nasinya misalnya. Nah, lalu di diet ini aku nggak langsung ngurangin misalnya setengah gitu, karena pasti nanti perut aku kaget atau ngerasa kayak nggak kenyang gitu kan. Jadi misalnya aku segini, aku kurangin sedikit dulu segini, jadi kurangin segini dulu aja. Misalnya kurangi segini porsinya, jadi tetap gitu loh. Jadi kayak nguranginnya pelan-pelan gitu. Nah, aku lakuin itu selama seminggu. Jadi makan siang dan aku makan lagi sekitar jam 5 atau jam 6 sore. Itu juga makannya apa aja bebas, mau lauknya apa, mau berlemak juga nggak masalah. Yang penting nasinya kalian kurangin pelan-pelan selama seminggu awal. Nah, ketika seminggu perut kalian udah mulai nyesuaiin, kalian nasinya aku udah kurangi segitu, yang tadi segini bisa dikurangin jadi segini. Lalu kalian kurangin lagi nih setengahnya, jadi kan sisa segini nih. Nah, jadi selama seminggu ini aku makan porsi ini lagi dengan lauk yang bebas. Aku mau makan nasi padang saat itu ya nggak apa-apa, asal nasinya tetap segitu dengan porsi yang segitu. Jadi mau makan mie juga aku nggak pernah mempermasalahkan gitu. Nah, jadi untuk makan aku nggak pernah kayak
terlalu ketat banget gitu, karena aku mau dietnya jangka panjang. Jadi aku ambil dimana yang cocok buat aku. Nah ketika 2 minggu aku udah bisa nyesuaiin dengan porsi segitu, perut aku juga udah mulai berasa kenyang, aku kurangin lagi. Tapi dengan ini, dengan porsi yang kayak misalnya segini, benar-benar secukupnya, kayak nasi yang segini, dari tadi yang segini jadi kurangin segini. Nah sekarang aku kurangin segini lagi nih, gimana ya, nah segini lah pokoknya gitu, jadi sisa segini dengan lauk yang aku bebasin juga gitu kan. Nah aku makan segitu setelah sampai sebulan sampai seterusnya, ternyata aku udah terbiasa makan segitu. Jadi ketika kalian makan di porsi yang kecil atau porsi yang secukupnya, itu kalian akan terbiasa. Ketika kalian udah makan banyak dikit, itu kalian pasti akan berasa kenyang banget. Dan aku selalu berhenti makan sebelum kenyang, jadi kayak nggak sampai perut aku full banget gitu, jadi aku udah berhenti. Tapi juga jangan kalian kekurangan gitu, intinya kalian cukupin aja porsinya, cuman kalian kuranginnya pelan-pelan. Misalnya seminggu dulu, ketika seminggu udah bisa, kalian kurangin lagi di porsi selanjutnya, itu seminggu lagi, lalu sampai sebulan. Nah dan itu yang paling beratnya sebenarnya, yang aku bilang tadi, ketika aku nggak ngemil dan nggak minum minuman manis asli, itu sumpah itu berat banget selama sebulan. Tapi kalian wajib banget jalanin ini kan. Jadi kalau misalnya kalian gagal, itu pasti akan berpengaruh banget ke diet kalian. Jadi kalau bisa, bukan kalau bisa, ini nggak boleh gagal. Satu kali pun nggak boleh cheating, sehari pun nggak boleh. Nah karena ketika kalian sebulan ini, kalian akan merasain turunnya itu berapa. Jadi ketika sebulan aku bener-bener nggak ngemil, nggak minum minuman manis, dan udah porsiin makanan aku dengan yang aku bilang gitu, di situ aku bisa turun 3-4 kilo dalam sebulan. Di situ aku tanpa olahraga, jadi kayak cuma kayak gitu aja gitu, tapi efeknya memang besar gitu. Ternyata di cemilan dan di gula itu berpengaruh banget gitu kan. Karena aku tahu diri aku gitu, aku nggak mungkin bisa ngurangin makanan, karena aku kalau misalnya makannya harus makan ini, makan sehat gitu, pasti cuma bertahan sebentar. Jadi aku pengen yang lama, dimana makan berat aku bebasin. Aku mau makan bakso, aku mau makan mie, itu terserah aku. Nah jadi aku memang fokusnya maunya berjangka lama. Dan sampai sekarang udah setahun ini, berat badan aku di kisaran 42-43, jadi turunnya sekitar 11 atau 12 kilo ya kayaknya, dari 54 ke 55. Nah di situ yang penting konsisten. Lalu di bulan, kayak udah jalan sebulan pertama, mau jalan di bulan kedua itu, aku mulai ngemil pelan-pelan misalnya, tapi nggak langsung drastis ya. Misalnya di bulan pertama kan aku bener-bener nggak ngemil sama nggak minum minuman manis. Nah di bulan kedua itu kalian boleh cheating beberapa kali. Misalnya di minggu pertama kalian mau ngemil atau mau minum minuman manis, itu nggak apa-apa, cheating. Tapi jangan terlalu banyak, kayak misalnya seminggu sekali gitu, itu nggak apa-apa, kalian cheating. Nah lalu kadang sorenya juga aku ganti makanan aku pakai buah. Ada diet yang di YouTube aku lihat, mereka nggak boleh makan buah karena buat mereka kayak buah itu kan manis, ada gulanya, dan kalau misalnya mereka itu makan buah, mereka jadi pengen makan makanan manis. Tapi di sini aku nggak mungkin bisa nggak makan buah, karena aku suka banget sama buah. Jadi aku kadang sorenya ganti makannya sama buah, jadi aku nggak makan nasi. Nah di situ aku cuma coba seminggu, karena buah itu jujur mudah lapar gitu kan. Karena kan aku makan apel, melon sama pisang, itu memang sih kayak kenyang, tapi kayak berapa jam itu kalian pasti akan mudah lapar gitu. Nah untuk diet ini juga kalian kalau bisa jangan tidur terlalu malam, karena kalau kita punya mah, kalau tidur terlalu malam pasti asam lambungnya akan naik gitu. Nah jadi di bulan kedua itu aku mulai diet, seminggu aku ganti makan sorenya pakai buah, itu turun langsung 1-2 kilo, turun di 1-2 kilo. Nah lalu aku minggu berikutnya lagi makan seperti biasa lagi, makan berat 2 kali. Kadang aku cheating, udah mulai cemilan, atau aku juga bisa minum minuman yang manis gitu. Jadi kayak nggak terlalu aku ketatin di kayak bulan pertama. Tapi di bulan pertama itu kalian harus benar-benar ketat banget, nggak boleh ada yang bolong atau satupun lah, pokoknya nggak boleh ada yang cheating gitu. Nah di bulan kedua itu nggak apa-apa cheating. Lalu aku tambah dengan olahraga, jadi aku nge-gym. Tapi nge-gym itu juga aku cuma treadmill aja, cuma 10-12 menit. Aku diet itu buat kalian yang punya mah atau punya apapun, itu sebenarnya bisa banget kita lakuin, asal kita konsisten. Yang pertama, kita tuh konsisten dan punya niat gitu. Jadi kalau misalnya kalian alasan misalnya, aduh aku punya mah nih atau apa, nah itu sebenarnya diet itu bisa dimodifikasi sesuai dengan kemampuan, atau kalian tahu kan diri kalian sendiri kayak gimana. Misalnya kalian nggak sanggup ya di apa gitu, misalnya aduh aku nggak bisa nih misalnya ngeliat bakso atau ngeliat apa gitu, pasti pengen cheating. Nah mungkin kalian bisa pakai diet aku, dimana aku memang nggak mengganti menu utama aku, kayak makan yang penting 2 kali, mau makan nasi padang, bakso, mie, apapun aku nggak mengurangi. Karena kan ada yang diet yang nggak boleh makan tepung atau apa. Nah di sini aku nggak mengurangi, karena aku tahu aku nggak bisa kayak ganti makanan aku, karena itu pasti akan bertahan cuma sebentar. Jadi aku mau yang bertahan lama. Itu sampai sekarang aku juga masih di konsisten berat badan 42-43, jadi tetap segitu. Walaupun sekarang aku
udah minum minuman gula, udah ngemil, itu seperti biasa, cuman aku makan tetap 2 kali, dan ngemil tetap aku lakuin, minum minuman gula juga tetap aku lakuin, tapi berat badan aku masih konsisten di sini. Nah, jadi untuk pertama itu memang agak berat, tapi di ujung-ujungnya kalian pasti bisa, karena kan di sini aku juga nggak menguranginya ekstrim banget, dan tetap makannya pun tetap makan nasi dengan dua kali sehari. Jadi paling berat di cemilan awalnya aja sih gitu, tapi untuk di selanjutnya kalian masih bisa ngemil kok ketika berat badan kalian udah konsisten. Oke guys, segini dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Kalau kalian ingin diet bisa banget pakai cara ini. Menurut aku sih untuk diet itu nggak perlu pakai cara yang terlalu ekstrim, kayak kalian misalnya ngurangin makan kalian sampai bener-bener dari yang tadi makan nasi cuma makan buah atau apalah gitu, makanan sehat. Kalau misalnya kalian konsisten atau memang punya niat yang besar, memang itu bisa. Tapi kayak aku yang suka makan, suka ngemil, suka ini, itu berat banget gitu. Jadi buat aku makan utama itu nggak wajib aku kurangin, karena ini menurut aku ya, karena aku maunya konsisten. Jadi gimana semampu aku aja. Jadi kalian diet itu bisa kalian modifikasi aja sesuai dengan kemampuan. Misalnya kalian tuh nggak sanggupnya di mana gitu, misalnya tubuh kalian tuh misalnya ngerasa nggak sanggup itu kalau cemilan, nah berarti kalian cari yang sesuai dengan diet kalian, karena banyak banget diet itu yang bisa kalian kombinasiin, kalian mix dan jadiin untuk diet kalian sendiri gimana gitu. Semoga videonya bermanfaat guys. I'll see you on the next video. Bye bye.